kita keluarga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ini ada Om Kaki juga di sini ya. Ya, dan lain-lain semuanya. Jadi intinya semuanya kami ucapkan selamat datang di Desa Garuda dalam rangka pastinya semuanya kita bersilaturahmi kan, kita saling kenal, yang sudah kenal ada yang tidak kenal lagi, yang belum kenal mungkin ada kita saling kenal. Benar ya? Iya. Karena silaturahmi bisa memperpanjang umur, kemudian menambah rezeki. Masya Allah. Jadi bagi semuanya ini adalah yang kedua setelah dari masa pandemi, setelah sebelumnya kita buka puasa bersama istiqamah di PIH. Alhamdulillah di sana berjalan lancar, mudah-mudahan hari ini juga tidak ada kendala. Nah, kepada Bapak Ibu dan keluarga yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Ibu dan keluarga yang belum bisa hadir, mudah-mudahan di tahun depan akan bisa bergabung bersama kami di sini. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita ada alumni kami ya. Ada Faza, ada Fatah, kemudian ada juga Dobi. Oh iya, Ustadz Batam TV. Ustadz Batam TV. Ahsan, Zalfa ya. Pokoknya banyak banget ya. Ada alumni juga. Jadi di sini bukan hanya temu dari keluarga nih Pak Israfil, tapi juga ada alumni kita. Betul sekali, Masya Allah. Alumni ya, alumni. Ya. Mungkin itu dulu dari kami baru sekalian. Apabila dalam berbuka ini mungkin ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf. Mewakili panitia, mudah-mudahan apa yang kami suguhkan bisa membawa keberkahan buat kita semuanya. Dan sekali lagi bagus semuanya bahwa di SDA apa, mudah-mudahan dengan satu minggu terjaga, terbangun, maka kita akan rasa kebersamaan atau tinggi terus ya di antara sesama kita. Karena Bapak Ibu tidak hanya kita berada di sekolah untuk bekerja, namun demikian silaturahmi perlu kita jaga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa di rumah makan Garuda. Buka puasa di rumah makan Garuda. Lauknya enak dan juga banyak. Belum dirasa. Mari bersama saling menjaga. Soal SD Al-Safa selalu jaya dan kompak. Yang masih tersenyum semakin tersenyum ya Bapak Ibu. Habibiyah ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur bayam campur tomat itu jenis sayuran yang bergizi, yang menjawab salam dengan semangat. Mudah-mudahan cepat berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Saya diminta ceramah tapi kondisinya begini, ini sudah tidak kondusif lagi. Fokus kita pada buka bersama. Namanya juga hajat kita adalah buka puasa bersama. Pertama dan yang paling utama senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayah maunah kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir keluarga besar SD Al-Kafah yang mungkin barangkali ada yang masih belum kita kenal. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertemu di tempat yang lebih santai, lebih tepatnya mungkin di pantai lah, acara hura-hura dengan keluarga begitu ya. Mudah-mudahan halal bihalal barangkali. Pantai Rongsa pun jadilah bawa makanan sendiri-sendiri, sisa rengginang, sisa makanan, sisa minuman kaleng kita bawa ke Pantai Rongsa sana, insya Allah nanti ya, bersama keluarga sahabatnya. Berikutnya rahmat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan di pangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Istrinya siap untuk mengikat Samsun Al-Ghazi ketika sedang tidur. Setelah itu nanti yang mengeksekusi adalah orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir ini memberikan songkas tali yang sangat kuat. Begitu Samsun pulang dari perang kemudian tidur, diikat kedua tangannya dan kedua kaki. Setelah diikat, maka kemudian ketika Samsun terbangun, Samsun bertanya, siapa yang berani mengikat tangan dan kaki saya? Apa kata istrinya? Saya, Bang. Kenapa kau ikat? Saya ingin ngetes seberapa kuat sebenarnya abang ini. Oh begitu. Akhirnya Samsun menggeliat, sekali menggeliat, tali yang mengikat tangannya terputus, yang mengikat kakinya terputus. Keesokan harinya orang kafir tidak lagi memberikan tali, tapi rantai yang sangat kuat. Diikat kedua tangan dan kakinya. Begitu menggeliat, terputus rantai yang kuat itu. Akhirnya Samsun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ana waliyun min auliyaillah. Saya ini adalah kekasih dan kekasihnya Allah. Senjata apapun tidak akan bisa mempan ke tubuh saya, kecuali kalau rambut saya ini dipotong, maka akan hilanglah kekuatan saya. Ternyata Samsun Al-Ghazi punya rambut yang panjang, macam Mas Bro. Masya, jangan-jangan ini keturunannya Samsun Al-Ghazi. Rambut yang panjang. Wah, akhirnya istrinya dengar itu. Malam berikutnya sedang tidur Samsun Al-Ghazi, dipotong rambutnya. Akhirnya rambutnya dipakai mengikat kedua tangan dan kakinya. Begitu terbangun, siapa yang mengikat tangan dan kaki saya? Saya, wahai suamiku, kata istrinya. Kenapa kau ikat? Saya ingin tahu seberapa sebenarnya kekuatan yang engkau miliki. Akhirnya Samsun sekuat tenaga menggeliat, berusaha untuk melepaskan tali itu dan tidak bisa terlepas. Singkatnya, Samsun ditangkap oleh orang-orang kafir, digantung di suatu bangunan yang sangat luas di aula. Ada sebuah tiang, diikat di situ, dipotong telinganya, dicongkel matanya, disiksa dengan siksaan yang luar biasa, dipotong tangannya, kakinya, semuanya anggota tubuhnya dipretelin, dimutilasi oleh orang-orang kafir. Dalam kondisi yang sudah demikian, beliau ini tidak berdaya. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata Samsun Al-Ghazi ini menurut riwayat beliau adalah seorang nabi di zaman Israiliyah, nabi sebelum baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ada wahyu, hai Samsun, apa permintaan terakhir yang kau mintakan kepadaku akan aku kabulkan. Kemudian Samsun mengatakan, wahai Allah, kembalikan kekuatanku seperti sedia kala. Saya ingin hancurkan orang-orang kafir itu. Saya ingin matikan semuanya. Akhirnya kekuatan dikembalikan oleh Allah. Anggota tubuh yang dipotong, dimutilasi dikembalikan oleh Allah. Matanya kembali, telinganya kembali, seluruhnya kembali, kekuatannya kembali. Kemudian dengan sekuat tenaga Samsun menggerakkan tubuhnya. Tiang yang mengikat tubuhnya terputus, terjatuh. Kemudian bangunan dirobohkan oleh Samsun. Maka seluruh orang kafir yang ada di ruangan itu mati semuanya, termasuk istrinya yang kafir mati di ruangan itu. Dan akhirnya setelah itu Samsun beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, 83,4 tahun. Kalau malam dia mulai, kalau siang dia berpuasa selama 1000 bulan. Kisah ini kemudian dikisahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sahabat nangis, ya Rasul, kami pengen seperti Samsun, kami ini berjuang seperti Samsun, tapi apalah daya kami ini umatmu yang umur panjang seperti Samsun. Akhirnya setelah umatnya mengadukan hal yang seperti itu, kemudian datang malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa wahyu berupa surah Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kemudian umatnya Rasulullah, para sahabat berbahagia karena ternyata umat Islam ini gak perlu perang melawan orang kafir, gak perlu mengangkat pedang, mengangkat senjata, cukup dengan berusaha semaksimal mungkin tepatnya pada Lailatul Qadar. Maka apa yang dia lakukan pada malam itu lagi semangatnya mati lagi sengaja iklan setelah yang berikut ini. Jadi intinya begini.
Ayo, ini sisa-sisa Ramadan, masih ada beberapa saat. Kita gunakan sebaik-baik mungkin karena belum tentu Ramadan tahun depan kita jumpa. Siapa yang menyangka, mohon maaf, almarhum Bapak Hendriato harap meninggalkan kita semua. Siapa yang menyangka? Terbayang dalam ingatan saya, beliau orang yang rajin tadarus setiap malam Ramadan sampai akhir nutup Qur'annya beliau yang nyatet. Tapi malam ini, tahun ini, Ramadan kali ini beliau sudah tidak bersama dengan kita. Kita belum tentu bisa hadir Ramadan tahun depan bukber di tempat yang bersama dengan keluarga kita. Masih ada beberapa waktu, yuk kita semangat untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar yang prediksinya insya Allah, kalau ini memang sesuai dengan prediksi para ulama, hadirnya pada malam 25. Yuk kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau mau sedekah, sedekah di tanggal malam 25. Mau THR-an transfernya di malam 25. Bisa jadi itu pas Lailatul Qadar. Bisa jadi. Ya, pokoknya mau sedekah. Kalau susah nyari orang yang disedekahin, panggil saya. Insya Allah saya siap menerima sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada waktu ya? Masih. Orang kontraknya sampai akhir. Mau bunuh, kata Nabi. Orang akan merugi, orang akan bangkrut, orang akan benar-benar mendapatkan kecelakaan. Siapa dia? Orang yang masih punya orang tua, sementara dia tidak bisa menjadikan sebab orang tuanya itu menjadikan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih punya orang tua kata baginda Nabi, sementara dia tidak bisa menggapai surga melalui ridho dari orang tuanya, berarti orang itu adalah orang yang benar-benar orang yang rugi, orang yang bangkrut, membunuh, khosirun, orang-orang yang benar-benar merugi dalam kehidupannya. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, ayo kita gunakan momentum Ramadan ini, bahagiakan orang tua kita. Karena orang tua sebenarnya tidak butuh ucapan selamat hari raya dari kita. Orang tua tidak hanya butuh ucapan dari kita, mohon maaf lahir batin, itu sudah dari dulu. Orang tua juga butuh fulus. Kullu syai'in bil fulus tembus wa kullu kasarin halus. Dengan fulus segala sesuatu yang kasar jadi halus, yang susah jadi tembus. Pokoknya fulus saya. Transfer orang tua, bahagiakan orang tua. Apapun yang kita berikan untuk orang tua belum berarti apa-apa dibanding kasih yang sudah kita minum selama 2 tahun, dibanding kasih sayang yang sudah orang tua berikan selama itu kepada kita. Kalau nggak percaya, tanya yang masih punya anak kecil. Siapa yang masih punya anak kecil? Bu Junita, mana Bu Junita? Bener kan? Oh, Mbak Tiara, ini anaknya lari-lari. Bagaimana kita ini? Yang masih punya anak kecil, tengok anak kecil kita itu waktu kita kecil dulu seperti itu, repotin orang tua. Coba sekarang kita bahagiakan orang tua. Jadi rugi besar kalau anak masih punya orang tua, sementara dia tidak bisa menggapai surga lantaran ridho dari orang tua. Terutama ibu. Masya Allah. Kata Bang Haji Romai Rama. Hai manusia terhormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kalau saya lanjutkan ini, waduh, satu album, satu lagu berapa ini? Ini sudah jelas sekali. Ini Bang Haji Romai Rama. Kalau nasib Daria beda lagi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Gak selesai-selesai. Masya Allah. Jadi makanya, ayo kita manfaatkan momen ketika masih ada orang tua. Kita bahagiakan orang tua. Uang yang kita transfer itu tidak ada artinya sama sekali dibanding jerih payah orang tua membesarkan kita. Sehingga kalau masih ada orang tua, yang paling penting bagi kita adalah minta ridho dan restu dari orang tua kita. Benar ya Rasul?
dia masih punya seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Kemudian setelah itu baik sampaikan kepada ibundanya Alqamah, datang dia jumpain aku. Kalau tidak mau datang menjumpain aku yang akan datang menjumpai dia. Dan jangan salahkan nanti kalau turun wahyu terkait dengan masalah ini. Akhirnya ibunda Alqamah datang menjumpai baginda Nabi. Wahai ibunda Alqamah, apakah benar Alqamah ini anakmu? Benar ya Rasul. Kemudian kenapa Alqamah seorang yang solih, kenapa tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya? Benar ya Rasul, Alqamah itu anak yang solih, dia itu anak yang rajin ibadah, dia itu anak yang hebat. Tapi satu ketika ya Rasul, dia itu telah mengecewakan saya, ibunya yang sudah mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya dengan tetesan keringat dan darah. Dengan kasih sayang saya berikan kepadanya, ternyata dia tidak peduli terhadap saya dan dia lebih peduli terhadap istrinya. Hati-hati. Nah, jadi, begitu rupanya. Baik kalau demikian, wahai ibunda Alqamah, maukah engkau memaafkan anakmu Alqamah, darah dagingmu? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Terlanjur sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh. Udah terlanjur sakitnya di sini ya Rasul. Sakit hati ini ya Rasul, saya melahirkan dia, mengandung dia, membesarkan dia, menyusui dia. Sekarang dia lebih memilih perhatian kepada pasangannya ketimbang kepada saya ya Rasul. Saya sakit hati ya Rasul. Terus gimana? Saya belum mau memaafkan. Pokoknya saya terlanjur sakit hati saya ya Rasul. Berapa menit tadi? 5 menit. Baik, saya cukupkan. Baik, kalau demikian, kalau ibunda tidak mau memaafkan anak ibu Alqamah, saya akan perintahkan kepada para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Untuk membakar Alqamah. Kenapa dibakar ya Rasul? Daripada dia dibakar di neraka, mending kita bakar di dunia. Akhirnya ibunda Alqamah gak tega. Kata orang Jawa, tego lorone, orang tego patine. Orang tua itu akan tega kepada anak, tapi ketika anak disakitin, dia terikat, dia darah dagingnya, dia susah dulu melahirkannya, membesarkannya. Jangan ya Rasul, itu anak kandung saya. Lalu bagaimana? Ya sudah ya Rasul, saya ikhlas sekarang memaafkan Alqamah ya Rasul, saya maafkan dia ya Rasul. Bener ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ngecek kepada sahabat, hai sahabat, cek di sana, di tempat yang lain, apakah Alqamah mampu mengucapkan kalimat tauhid apa tidak di akhir hidupnya? Ternyata dicek tanpa dibimbing oleh siapapun, Alqamah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah berkat maaf yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka oleh sebab itu menjelang Ramadan ini berakhir, yang masih punya orang tua bahagiakan, kasih untuk bajunya berapa sih, untuk baju lebaran itu berapa. Jangan biarkan orang tua repot cari kue, belikan. Kalau perlu orderkan dari Batam, kirim langsung. Oh, bisa kan gitu ya, COD? Bisa Pak. Oh, mahal. Bisa Pak, bisa. Beli di Shopee, tapi alamatnya kirim ke sana. Oh bisa. Oh yuk kirim. Bahagiakan orang tua, kasih kejutan, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Jangan sampai dia sedih. Jangan sampai orang tua kita tidak mau makan di saat dia harus makan karena dia duduk di kursi nunggu anaknya datang dari perantauan. Ayo kunjungi orang tua, pulang kampung. Jangan sayangkan duit yang keluar tidak seberapa itu, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang berlipat ganda. Saya berani ngomong dengan tegas begini karena saya sudah gak bisa pulang kampung lagi. Tapi benar, saya membuktikan apa yang kita berikan untuk orang tua diganti spontan oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Alhamdulillah, karena orang tua adalah keramat yang luar biasa. Orang tua adalah benar-benar doanya tidak ada mahjub, tidak ada hijab antara langit langsung tembus kepada yang bersangkutan. Doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jumpa dengan Lailatul Qadar, orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan berkat kita hormat dan patuh kepada orang tua kita, dan endingnya kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sore hari ini kita bertemu di sini, nanti kita bertemu menjadi satu tempat di surga Allah, jejer dengan surganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah di surga, enggak jumpa saya, tolong tanya sama mereka, mana Ismail? Barangkali nyangkut di neraka, cari saya di neraka. Obak-obak itu neraka. Ada Ismail, angkat
mengatakan, Pak Malaikat, malaikat, Ismail itu kawan saya dulu. Saya pernah bubur bareng di Garuda. Sekarang saya tidak rela kalau dia dicampakkan di neraka. Itu kawan saya. Saya minta kepadamu, angkat dia biar kumpul bersama dengan saya. Ini pentingnya sahabat begitu. Jadi kita sahabatnya di dunia, insya Allah sahabatnya di akhirat, berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semangat kan ceramah tadi. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Pada sore hari ini hubungan kami pada masyarakat ini Subhanallahi